Orang yang di luar Nasrani akan sangat susah menerima Tritunggal ini. Allahnya orang Kristen itu 3 ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus tuh nyembah siapa sih? Berdoa kepada siapa sih? Oke, akan saya jelaskan tentang Tritunggal. 3 di dalam 1. Namun sebelum jauh saya menjelaskan, saya sadar dan saya paham apa yang akan saya jelaskan nanti mungkin tidak bisa memuaskan telinga setiap orang yang akan mendengar ini. Tapi sekali lagi saya akan menjawab semuanya tentang Tritunggal berdasarkan Alkitab suci yang saya imani. Kalau standar Anda Alkitab suci yang Anda imani, tentu pasti jawaban saya nanti tidak akan memuaskan telinga Anda. Tapi saat ini saya akan menjawab seturut dan sesuai dengan apa yang saya baca di kitab suci ini, kitab suci yang saya imani. Pertama, istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau teman-teman baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata yang tertulis Tritunggal gitu ya, nggak ada. Istilah Tritunggal, kata Tritunggal itu lahir setelah sidang Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Melalui sidang Konsili Nisea tahun 325 Masehi inilah bapak-bapak gereja menetapkan istilah Tritunggal, 3 di dalam 1, yang biasa kita kenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang semuanya tercakup di dalam pengakuan iman Kristen. Allahnya orang Kristen itu Esa, seperti kutipan di dalam 1 Korintus 8 ayat 4b. Dikatakan seperti di atas ini, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sekali lagi, Allahnya Tuhan Kristen itu Esa, satu. Hanya saja dia berkarya dalam 3 pribadi. 3 pribadi inilah yang menjadi iman percaya kami, yang menjadi pengakuan iman orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen sudah bisa menerima Tritunggal ini. Saya paham orang yang di luar Nasrani akan sangat susah menerima Tritunggal ini karena berbeda konsep. Tapi dengan konsep yang ada di dalam Alkitab, seperti yang saya jabarkan barusan, demikianlah adanya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya berbeda, tapi tetap satu dan tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh melalui kita manusia. Tapi saya paham sebenarnya penggambaran ini tidak bisa menjelaskan kekonkretannya, kedaulatan dan kebesarannya Tuhan. Tapi bagi saya ini adalah penjelasan yang lebih mudah diterima oleh teman-teman. Kita pandang tubuh kita manusia, diri kita sebagai manusia. Kita sebagai ciptaan Tuhan. Anda lihat saya sebagai seorang Ayub. Saya punya tubuh, saya punya jiwa, dan saya juga punya roh. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Ada tubuh Ayub, ada jiwa Ayub, ada roh Ayub, dan semuanya sekarang sedang Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat. Ini saya, Ayub. Ketiga-tiganya bisa dibedakan. Bahkan ketiga-tiganya berdiri sendiri. Contoh, orang yang sakit ke rumah sakit. Itu adalah orang yang sakit tubuhnya, tapi bisa saja jiwa dan rohnya sehat. Bayangkan, tubuh kita ini aja, diri kita manusia, sebegitu konkret Tuhan buat. Apalagi Tuhan. Lucunya adalah kita sebagai manusia kadang menstandarisasikan Tuhan. Tuhan harusnya begini. Gak bisa begitu. Atau orang yang menolak tentang Tritunggal atau penjelasan saya tadi ya, Tuhan itu Esa tapi dalam 3 pribadi. Gak bisa, Tuhan gak bisa kayak gitu. Tuhan harusnya begini, dan begini. Lucu, manusia yang menstandarkan Tuhan. Siapa kita? Kita sebagai manusia yang menstandarkan pencipta kita, yang mengatur-ngatur harusnya Tuhan begini, dan harusnya Tuhan begini. Saya paham pendapat ini terlahir karena konsep iman yang ada di agama masing-masing. Sekali lagi, saya menjawab tentang Tritunggal berdasarkan konsep iman yang saya imani.
Kalau teman-teman menjawabnya berdasarkan konsep iman yang teman-teman imani, tentunya berbeda. Karena apa? Buku manual booknya aja, kitab sucinya aja sudah berbeda. Tidak mungkin kitab suci yang berbeda ini dipaksa untuk dijadikan satu. Sekali lagi, Allahnya orang Kristen itu adalah Esa. Hanya saja memiliki 3 pribadi, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa. Inilah yang menjelaskan ketika Yesus ada di dunia, kepada siapa Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah Anak. Dan ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Dia menjanjikan sebuah roh penghibur yang menemani kita umat-umatnya, anak-anaknya sampai sekarang, yaitu Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu sama. Satu. Ketiga-tiganya adalah di dalam satu tubuh, yaitu Allah yang Esa. Dan ketiga-tiganya itu sehakikat, sederajat, dan sama kekalnya. Terus apakah di Alkitab ada mengatakan Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Mana, coba buktikan. Buka, di mana ayatnya? Saya mau lihat, di mana ayatnya? Tentu ada dong, dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 seperti yang ada di sini. Jadi ada di beberapa Alkitab yang menuliskan kalau perkataan Tuhan Yesus itu ditulis dengan tinta merah seperti yang ini. Nah, di sini dituliskan adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan." Jelas banget kalau di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan.